Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini kami mau menghadap hadirat-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai sumber kekuatan yang memampukan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya akan membacakannya untuk kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah menjadi ciptaan baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kupu-kupu memang indah dan sangat menarik untuk dilihat mata. Namun kita harus ingat bahwa untuk menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan dapat terbang dengan penampilan begitu anggun dan disukai semua orang, hewan itu sebelumnya harus melewati proses metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dari ulat menjadi kupu-kupu yang membutuhkan waktu yang bisa dikatakan cukup lama dan panjang. Namun sebenarnya sangat sederhana. Terdapat 4 proses dalam metamorfosa kupu-kupu ini, yaitu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, selanjutnya menjadi kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu. Demikian juga kehidupan Kristen yang sejati adalah kehidupan yang berproses dari manusia lama menjadi manusia ciptaan baru di dalam Kristus, yang dulunya hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Yang dahulu terpisah dari Allah, kini telah diperdamaikan dengan Allah oleh karena Yesus Kristus. Ungkapan ciptaan baru ini menyatakan tindakan atau perbuatan Allah yang adalah pencipta. Oleh karena dunia telah tenggelam ke dalam kuasa dosa dan telah rusak, maka Kristus datang menebusnya melalui kematian dan kebangkitannya. Kemenangan Kristus itu menyatakan perdamaian antara Allah dan manusia, sehingga membawa zaman baru itu keadaan baru dalam Kristus. Di mana zaman lama telah berlalu, zaman baru telah datang. Maka setiap yang berada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, berada dalam zaman atau situasi baru, dan berada dalam rangkulan kasih Allah. Jadi ciptaan baru merupakan hasil dari penebusan Kristus melalui salib. Sehingga yang berada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang melalui Yesus Kristus Allah melepaskan semua manusia dari kuasa kegelapan dan mengantarnya di dalam kerajaan Anak yang dikasihinya sebagai terang. Pusatnya adalah manusia baru yang diciptakan dalam Kristus, diciptakan untuk hidup baru dalam kebenaran dan kekudusan. Oleh karena manusia telah menjadi ciptaan yang baru dan mendapatkan perdamaian oleh salib Kristus, maka manusia dipercaya akan menjadi utusan Kristus untuk memberitakan kabar perdamaian bagi manusia dan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi ciptaan baru pada saat ini bukan sekedar adanya ketika pergantian zaman, pergantian tahun, pergantian pemimpin dan kepemimpinan. Menjadi ciptaan baru tidak juga sekedar bahwa yang lama itu telah berlalu atau masa lalu dan digantikan oleh yang baru. Menjadi ciptaan baru tidak juga sekedar pindah posisi atau tempat kerja baru atau malah rumah baru atau status baru.
Namun menjadi ciptaan baru pada saat ini adalah kita mampu menunjukkan bahwa kita masing-masing telah beroleh perdamaian oleh salib Kristus, dan kemudian kita mampu mengaplikasikan kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk menjadi utusan Kristus di dalam memberitakan kabar perdamaian itu di sekitar kita, komunitas di mana kita berada, dan bagi seluruh makhluk dan dunia. Oleh sebab itu, sebagai ciptaan baru, jangan menyerahkan tubuhmu bagi dosa dan tetaplah di dalam Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa, tetapi jika saudara-saudari ingin didoakan secara khusus bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Bapa, berikan kami kemampuan dan kemauan untuk mau hidup di dalam Roh-Mu. Kami mau hidup di dalam Kristus dan melupakan masa lalu kami. Kami ingin menjadi manusia ciptaan baru yang berjalan hanya pada kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.